Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arnisa Salvianingrum dari jurusan Agroteknologi angkatan 2023. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah pengelolaan tanah dan air untuk ujian susulan saya. Nah, pertanyaan yang pertamanya itu adalah prinsip pengelolaan tanah dan air yang dapat dilakukan dengan menerapkan masukan rendah low input dan masukan tinggi yaitu high input. Pertanyaan pertamanya itu mengenai LEISA, di mana definisi dari LEISA itu adalah LEISA itu adalah kepanjangan dari Low External Sustainable Agriculture, yang mana ini adalah sistem pertanian berkelanjutan yang mengutamakan penggunaan sumber daya lokal baik secara alami maupun buatan. Nah, untuk meminimalkan ketergantungan dari penggunaan sumber daya eksternal, sistem ini juga berfokus pada pengelolaan ekosistem secara alami untuk meningkatkan kesuburan tanah, produktivitas tanaman, dan konservasi sumber daya air tanpa merusak lingkungan tersebut. Nah, kemudian faktor-faktornya, yang pertama adalah sumber daya lokal, di mana LEISA ini menggunakan bahan organik seperti pupuk kandang, kompos, dan juga sisa-sisa tanaman sebagai pupuk alaminya. Nah, selanjutnya penggunaan tenaga kerjanya itu juga menggunakan manusia ataupun bantuan hewan. Kemudian ada teknik konservasinya. Yang pertama adalah penggunaan mulsa, yaitu untuk menjaga kelembaban tanah dan juga mengurangi erosi. Nah, kemudian menggunakan rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanahnya. Terakhir, itu juga bisa menggunakan agroforestry, di mana ini berfungsi untuk memperbaiki ekosistemnya. Kemudian faktor yang ketiga itu ada teknik ramah lingkungan, karena dia itu kan menggunakan pestisida buatan, jadi bisa menggunakan pestisida nabati yang mana ini tuh berfungsi untuk mengendalikan hamanya. Kemudian juga sistem irigasi yang digunakannya itu adalah sistem irigasi hemat air, yaitu seperti irigasi tetes air. Nah, kemudian pendekatan sosial dan juga tradisional, ini juga termasuk faktor-faktornya, di mana LEISA ini memanfaatkan kearifan lokal dalam pengelolaan tanah dan airnya. Kemudian juga sistem gotong royong ataupun kolaborasi dari masyarakatnya untuk konservasi lahannya. Kelebihan dari LEISA ini yang pertama adalah keberlanjutan ekosistemnya, di mana LEISA ini menjaga kesuburan tanah secara alami melalui siklus bahan organik. Nah, kemudian LEISA ini mengurangi polusi air akibat residu dari pupuk kimia ataupun pestisidanya tadi. Nah, kemudian untuk dari efisiensi biaya juga lebih rendah karena bahan-bahan yang digunakan itu juga menggunakan produk lokal yang mudah didapat. Nah, selain itu, ketergantungan terhadap produk eksternal juga berkurang. Nah, kemudian konservasi sumber daya alam, yang mana LEISA ini dapat mengurangi erosi dan juga degradasi tanah melalui teknik konservasinya tadi. Kemudian LEISA ini menghemat penggunaan air karena sistem irigasinya yaitu sistem irigasi hemat air. Kemudian untuk kesehatan tanah dan juga manusia, karena LEISA ini menggunakan bahan-bahan alami, sehingga produksi pangannya itu hasilnya itu lebih sehat karena nggak menggunakan pupuk kimia dan juga pestisida sintetis. Kemudian LEISA ini juga bisa meningkatkan mikroorganisme tanah sehingga mendukung kesuburan tanahnya untuk dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, tapi
Lesa ini punya beberapa kekurangan, seperti yang pertama itu produksi awalnya rendah karena adaptasi juga dari pengelolaan sebelumnya yang mungkin menggunakan konvensional ataupun dari konvensional itu kan pasti membutuhkan waktu untuk ke alami gitu. Jadi terutama pada saat awal produksinya itu bakalan lebih rendah. Kemudian Lesa ini bakalan ketergantungan pada tenaga kerja karena dia tidak menggunakan alat-alat pertanian modern, sehingga membutuhkan tenaga kerja lebih banyak gitu, dalam pengelolaannya. Nah, kemudian adaptasinya agak sedikit sulit karena memerlukan perubahan mindset dari petaninya untuk beralih dari metode konvensional, karena konvensional ini sangat menguntungkan kan, dan juga prosesnya lebih cepat. Kemudian Lesa ini karena adanya keterbatasan dari pengetahuan dan pelatihan mengenai teknik-teknik Lesa ini. Untuk selanjutnya itu tentang High External Input Agriculture, yang mana ini adalah sistem pertanian intensif yang mengandalkan produk-produk eksternal dalam jumlah besar seperti pupuk anorganik, terus ada pestisida kimia dan juga alat-alat teknologi modern. Nah, dampak positif dari penggunaan pupuk anorganik dalam prinsip High External Input Agriculture ini, yang pertama itu adalah bagi tanah. Kalau untuk tanahnya, karena pupuknya ini menyediakan unsur hara yang langsung tersedia bagi tanaman sehingga mempercepat proses penyerapan oleh akarnya. Kemudian kesuburan tanahnya juga menjadi lebih stabil karena dengan defisiensi haranya. Kemudian untuk bagi airnya dapat meningkatkan produktivitas irigasinya yang disebabkan oleh ketersediaan haranya yang cukup membantu tanaman memanfaatkan air secara efisien sehingga mendukung hasil dari pertanian tersebut. Kemudian untuk bagi tanamannya meningkatkan hasil produktivitas karena tanaman dapat tumbuh lebih cepat, sehat, dan juga menghasilkan hasil panen yang lebih banyak karena asupan haranya terpenuhi gitu, dengan optimal. Kemudian peningkatan kualitas panennya juga berpengaruh karena menjadi buah dan bijinya itu menjadi lebih besar dan seragam sehingga meningkatkan nilai dari hasil jualnya. Namun penggunaan prinsip ini juga memiliki beberapa dampak negatif. Yang pertama itu bagi tanahnya. Untuk tanahnya itu bisa menyebabkan degradasi struktur tanah karena adanya penggunaan pupuk anorganik tadi, sehingga merusak struktur tanahnya karena hilangnya bahan organik alami. Kemudian kehidupan mikroorganisme tanamannya juga menurun karena ketergantungan pada input eksternalnya. Kemudian keasaman tanahnya juga meningkat karena penggunaan dari pupuknya yang berlebihan sehingga menghambat pertumbuhan tanamannya untuk jangka panjang. Nah, kalau untuk bagi airnya, ini dapat menyebabkan pencemaran air karena ya tadi penggunaan pestisidanya sintetisnya yang berlebihan itu dapat merusak kualitas airnya karena terkontaminasi oleh air tanahnya. Kemudian pencemaran sumber air juga bisa sehingga menyebabkan pertumbuhan alga dan mengurangi kualitas dari si airnya tadi. Kemudian untuk bagi tanaman yang pasti karena menggunakan pupuk anorganik, jadi tanamannya itu bisa ketergantungan gitu terhadap pupuknya.
Kemudian resiko juga akumulasi toksin, di mana dapat mempengaruhi kesehatan tanaman karena terakumulasi dengan zat-zat beracun. Kemudian untuk yang bagian B, di mana pertanyaannya mengenai tanah masam dan juga tanah gambut. Nah, tanah masamnya ini yang ditanya itu adalah kendala utamanya dan bagaimana pengelolaannya. Kendala utama dari tanah masam ini karena memiliki pH yang rendah, yaitu di bawah 5,5. Nah, disebabkan oleh akumulasi hidrogen dan juga aluminiumnya yang bersifat toksik bagi tanamannya. Nah, ada beberapa kendala utama dari tanah masam ini. Yang pertama itu adalah keracunan aluminium dan juga mangan. Aluminium mangan ini menjadi toksik bagi akar tanaman karena dapat menghambat pertumbuhan dan juga penyerapan dari unsur haranya. Kemudian defisiensi hara. Jadi tanah asam ini kekurangan unsur hara penting kayak fosfor, kalium, kalsium, dan juga magnesium. Kemudian aktivitas mikroorganismenya juga menurun, di mana mikroorganisme ini mendukung kesuburan tanah seperti bakteri pengurai bahan organik, sulit berkembang dan juga pada kondisi masam gitu. Nah, kalau untuk pengelolaannya, kita bisa menggunakan yang pertama adalah pengapuran, di mana menambahkan kapur seperti dolomit untuk meningkatkan pH tanah dan menetralkan aluminium serta mangannya ini, sehingga dosis pengapurannya ini harus disesuaikan dengan tingkat keasaman tanah pada tanah yang akan kita kelola dengan cara pengapuran ini. Kemudian ada penggunaan dari pupuk organik seperti pupuk kompos dan juga pupuk kandang untuk meningkatkan kapasitas tukar kationnya dan juga memperbaiki struktur tanahnya. Kemudian ada pemupukan fosfor, di mana menambahkan pupuk fosfor untuk mengatasi kekurangan fosfor yang sering terjadi pada tanah masam ini. Kemudian drainase yang baik, di mana kita harus memastikan pengelolaan air yang tepat untuk mencegah akumulasi zat beracun di permukaan air. Kemudian untuk selanjutnya itu ada pertanyaan tentang tanah gambut, kendala utamanya dan bagaimana cara pengelolaannya. Kalau untuk tanah gambut ini adalah tanah yang terbentuk dari akumulasi bahan organik yang terdekomposisi sebagian. Nah, kendala utamanya itu ada beberapa. Yang pertama, kemasamannya tinggi, di mana pH tanah pada tanah gambut ini biasanya berada di bawah 4, sehingga menyebabkan keterbatasan dari unsur hara yang tersedia pada tanah tersebut. Kemudian sesuai dengan poin sebelumnya, sehingga kandungan haranya itu rendah gitu. Dan kemudian untuk daya dukung fisik tanahnya juga, tanah gambut ini pastinya udah mudah terkompresi dan juga sulit menahan beban berat. Jadi nggak ideal untuk infrastruktur pertaniannya. Kemudian degradasi ekosistem karena drainase berlebihan atau eksploitasi penyebabkan kerusakan ekosistem gambut dan pelepasan karbon dalam jumlah besarnya. Nah, kalau untuk pengelolaannya, yaitu yang pertama dengan pengapuran dan juga pemupukan. Sama seperti tanah masam itu, di mana pengapuran ini digunakan untuk meningkatkan pH tanah gambut, dan juga pupuk organik dan juga anorganik ini diberikan untuk menambah kandungan unsur hara pada tanah tersebut. Kemudian dengan pengelolaan air. Nah, pengelolaan air ini berbasis kanal digunakan untuk menjaga tingkat kelembapan tanah gambutnya, sehingga
dapat mencegah kekeringan dan juga kebakaran. Nah, kemudian menggunakan teknik agroforestry, di mana menanam pohon atau tanaman yang sesuai dengan karakteristik tanah, seperti sawit ataupun sagu, untuk menjaga stabilitas dari tanahnya. Kemudian penggunaan tanaman tertutup, penggunaan tanaman penutup, di mana tanaman penutup ini berfungsi untuk mengurangi erosi, kemudian meningkatkan bahan organik dan juga memperbaiki struktur dari tanahnya tadi. Kemudian rehabilitasi dan restorasi, di mana berfungsi untuk mengembalikan ekologis tanah gambut yang rusak dengan menanam kembali spesies tumbuhan aslinya gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terlarutnya kadar air dalam konsentrasi tinggi pada tanah salin. Kemudian bagaimana pengelolaannya dan pengelolaannya apabila dimanfaatkan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Nah, tanah salin ini adalah tanah dengan kadar garam terlarut yang tinggi yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman karena efek toksik yang ada pada tanah tersebut dan gangguan osmotiknya. Nah, faktor-faktornya itu yang pertama ada pengaruh dari intrusi air laut. Jadi mungkin aja lahan tersebut itu berada di dekat dengan pantai, ya, sehingga menyebabkan air laut itu bisa masuk ke dalam ke dalam tanahnya, ataupun juga bisa jadi karena adanya eksploitasi air tanah secara berlebihan, sehingga garam lautnya ini bisa masuk ke dalam lapisan tanahnya. Kemudian itu ada penguapan tinggi, di mana ada daerah dengan iklim tinggi atau iklim kering gitu, cenderung memiliki tingkat penguapannya itu lebih tinggi. Jadi menyebabkan konsentrasi dari garamnya itu meningkat di lapisan permukaan tanahnya. Kemudian ada sumber irigasi yang mengandung garam. Ada air irigasi yang dimana kandungan garamnya itu tinggi. Jadi terutama di daerah pesisir atau sumber air yang tidak dikelola dengan baik. Kemudian drainase yang buruk, di mana sistem drainase yang tidak memadai dapat menyebabkan akumulasi dari garamnya ini, permukaan tanahnya itu tidak adanya pencucian secara alami gitu. Kemudian bisa juga dari penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, karena terutama pada pupuk kimia yang mengandung natrium dapat meningkatkan salinitas dari tanah tersebut. Nah, lalu untuk pengelolaannya yang pertama ya dengan teknik pencucian atau leaching. Nah, itu menyiram tanahnya itu dengan air yang punya kualitas yang baik dalam jumlah besar, sehingga garamnya itu terlarut dan juga tercuci gitu, dan keluar dari area perakaran tanamannya. Kemudian dengan pengelolaan irigasinya, nah di mana kita tuh bisa menggunakan air irigasi yang kadar garamnya itu rendah gitu. Kemudian dengan menerapkan irigasi tetes, di mana dapat mengurangi akumulasi dari garam di permukaan tanahnya itu. Kemudian bisa juga dengan perbaikan drainasenya, di mana sistem drainase yang baik ini juga dapat mengalirkan air dan garam yang keluar dari lahan pertaniannya. Jadi bisa mencegah akumulasi garam di lapisan atas tanahnya. Kemudian ada ameliorasi tanah, di mana meningkatkan bahan pemenah tanah seperti gypsum,
untuk menggantikan ion natrium. Kemudian menambahkan bahan organik seperti pupuk kompos untuk meningkatkan struktur tanahnya. Kemudian penanaman tanaman toleran garam. Ada beberapa tanaman yang toleran terhadap garam. Contohnya kayak tomat dan juga tanaman beet gitu. Jadi tanaman ini nantinya memiliki ketahanan terhadap kondisi salin gitu. Nah, terakhir itu pengelolaan permukaan tanahnya. Jadi permukaan tanahnya ini kita tutupi dengan mulsa sehingga mengurangi penguapan airnya dan juga mencegah peningkatan kadar garamnya. Gitu. Kemudian untuk yang pertanyaan terakhir itu mengenai jenis lahan sawah dan juga lahan kering, di mana di situ disuruh untuk memaparkan kendalanya dan juga bagaimana pengelolaannya. Oke, yang pertama itu adalah lahan sawah, di mana jenisnya yang saya pilih adalah sawah irigasi. Nah, untuk sawah irigasi ini kendalanya itu ada, yang pertama adalah ketergantungan pada sistem irigasinya. Jika ada gangguan gitu pada sistem irigasinya seperti salurannya itu rusak ataupun juga penurunan debit airnya, itu dapat menghambat pasokan airnya. Kemudian kendala yang berikutnya itu adalah penurunan kualitas tanahnya, di mana jika penggunaan pupuk kimianya intensif, jadi kandungan bahan organik tanahnya itu dapat berkurang. Kemudian salinisasinya itu bisa terjadi akibat dari air irigasinya yang mengandung garam gitu. Kemudian ada masalah drainase, di mana drainasenya ini buruk gitu, sehingga menyebabkan air itu tergenang secara berlebihan sehingga mengurangi aktivitas mikroorganismenya. Kemudian bagaimana pengelolaannya itu? Yang pertama dengan memperbaiki sistem irigasinya, yaitu memastikan apakah salurannya irigasinya itu selalu terawat gitu dan juga bebas dari hambatan. Kemudian menggunakan sistem drainase hemat air gitu. Kemudian pengelolaan berikutnya itu dapat dengan pemupukannya itu berimbang. Jadi dikombinasikan antara penggunaan pupuk organik dan juga pupuk kimia sehingga tanahnya itu kesuburannya meningkat gitu. Kemudian menambahkan bahan organik tanah melalui aplikasi jeraminya ataupun pupuk hijau gitu. Kemudian untuk peningkatan drainasenya itu bisa dengan membangun saluran drainasenya yang baik untuk mencegah genangannya yang berlebihan gitu. Kemudian untuk pengendalian salinilitasnya juga bisa dengan melakukan pencucian tanah gitu, dengan untuk bisa mengurangi kadar garamnya pada tanah tersebut. Gitu. Kemudian untuk lahan kering yang saya pilih jenisnya adalah lahan tegalan, di mana kendalanya yang pertama adalah kekurangan air. Itu udah pasti karena lahan tegalan ini umumnya bergantung pada curah hujan, sehingga kalau pada lagi musim kemarau sulit gitu terjadinya bercocok tanam itu. Kemudian erosinya, lahan tegalan ini sering banget ada di daerah yang kemiringannya itu tinggi sehingga rawan terjadi erosi. Kemudian penurunan kesuburan tanahnya. Jadi karena kurangnya bahan organik akibat erosi atau tidak dikembalikannya sisa panen ke tanah, kemudian dapat menyebabkan hama dan juga penyakit karena keragaman tanahnya itu rendah sehingga tingkat resikonya terhadap serangan hama itu lebih tinggi gitu. Kemudian untuk pengelolaannya yang pertama konservasi pada tanah dan air dengan cara membuat terasering dan juga menggunakan
mulsa organik untuk menjaga kelembapan tanahnya. Kemudian pengelolaannya juga bisa dengan agroforestry, di mana mengintegrasikan pohon dan juga tanaman semusim untuk menekan erosi dan juga menjaga kesuburan tanahnya. Kemudian pengelolaan airnya juga bisa membuat embung atau lada hujan untuk membuat embung ataupun juga tada hujan untuk menampung air pada musim hujan. Jadi kalau pas musim kemarau air tetap tersedia. Kemudian juga bisa dengan menerapkan irigasi tetes. Jadi irigasi tetes ini nanti bisa menghemat air selama musim kering. Kemudian bisa juga dengan pengelolaan menggunakan pupuk organik gitu. Pupuk kandang atau kompos itu dapat meningkatkan kandungan bahan organik tanahnya. Kemudian dengan rotasi tanaman, di mana dapat diterapkan untuk menjaga keseimbangan unsur hara tanahnya dan juga mengurangi risiko serangan hama-nya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.